Aduh, anakku panas lagi. Gimana ya, dikasih apa ya? Mana masih kecil lagi. Aduh, bingung aku. Apakah Anda tipe emak-emak yang pusing, gampang panik kalau anaknya sakit, terutama sering panas? Mungkin Anda cocok nonton video ini sampai habis ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel YouTube kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Hari ini saya akan membahas mengenai demam. Bagaimana sih kita sebagai ibu mengatasi demam yang diderita oleh anak kita. Pada video sebelumnya saya membahas mengenai apa? Ingat nggak teman-teman? Nanti lihat ya di konten di bawah ini, saya ada link deskripsinya. Bensan Story Channel membahas mengenai kesehatan, tips-tips sehat, dan pola hidup sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema semacam itu, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video dari kami. Konten yang kami buat ini adalah merupakan pengalaman pribadi kami. Kami membuat konten ini untuk kepentingan edukasi, dan tidak untuk menggantikan konsultasi medis dengan tenaga kesehatan. Dan kami tidak bertanggung jawab akan adanya penyalahgunaan informasi dari konten kami. Apa sih sebetulnya demam itu? Demam adalah mekanisme pertahanan tubuh manusia untuk melawan infeksi dan virus yang menyerang tubuh kita. Normalnya kita bisa tubuh kita itu bisa tahan dengan panas 39,4 hingga 40 derajat. Kita jangan panik dulu ya guys. Segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Demam itu hanyalah suatu gejala yang kelihatan. Tapi permasalahan utamanya itu ada di dalam tubuh anak kita. Yang kalau anaknya masih kecil kita nggak bisa nanya kan sakitnya di mana. Kalau anaknya sudah besar kayak anak saya 3-4 tahun bisa ditanya yang sakit yang mana nak. Kita cari dulu masalahnya di mana. Apakah di pernafasan, apakah di pencernaan, apakah di saluran kencingnya atau dimanapun kita nggak tahu. Biasanya anak saya akan bilang, mami rasanya ndak enak di sini di tenggorokan, atau mami perutku sakit. Kita tanya dan kita amati selama 3 kali 24 jam di manakah letaknya permasalahan utama itu. Karena nih ya, kalau kita buru-buru nih panas kita bawa ke dokter gitu. Dokter saya sendiri DSA dia bilang, kalau saya menyarankan ibu untuk observasi 3 kali 24 jam. Ini yang terjadi. Karena kalau ibu bawa ke saya juga nggak tahu. Kan ini anak ibu. Kalau tiba-tiba, dok, anak saya panas nih, kenapa ya dok ya? Ya saya juga nggak tahu bu, dalam hati saya. Ya kan, ibu yang sebagai ibunya mendampingi, coba diamati. Why? Misalnya nih ya, sakitnya di sakit perut gitu. Coba dipikirkan, kira-kira dalam 24 jam terakhir atau 2 hari terakhir ini, dia makan apa ya? Apakah habis hari raya? Kebanyakan makan ketupat opor mungkin, atau mie, atau terlalu banyak makan manis-manis, kue-kue manis, ya kan, dihidangkan oleh keluarga besar, dia happy sekali, dia makan semuanya. Bisa terjadi. Karena itu yang terjadi pada anak saya, ketika saya pulang dari Bali selama seminggu, tiba-tiba di hari terakhir dia panas luar biasa dan saya tidak tahu tuh masalahnya apa. Contoh ya itu ya, seperti itu. Lalu sediakan termometer dan kita ukur suhu anak kita secara berkala. Kita mau tahu berapa sih suhu dia. Nah, kalau teman-teman yang di sini panik dan khawatir kapan saya harus memasukkan yang namanya penurun panas, sebetulnya tadi saya sudah sebut di awal bahwa tubuh manusia itu bisa terima panas hingga 40 derajat kurang lebih ya, tapi ini enggak semua. Ada anak yang di 39 sudah step ya kan, kita kan nggak mau itu. Jadi common sense buat saya itu kalau dia udah di level 38,5 itu saya akan berikan penurun panas. Penurun panas ya bisa dijeda, kalau yang oral itu
kira-kira 4 jam ya, 4 sampai 6 jam baru kita boleh kasih lagi seperti itu. Yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita memberikan baju yang tipis ke anak kita. Jadi zaman dulu ya, saya waktu kecil itu kalau sakit malah ditambah diselimutin supaya katanya berkeringat. Kok berkeringat itu turun panasnya gitu. Tapi menurut DSA saya sebaiknya diberi baju yang tipis, yang ringan. Atau kalau dia sudah panas sekali, malah saya buka bajunya sekalian, terus saya juga telanjang, kami skin to skin, didekap anaknya di dada seperti kanguru seperti ini, karena kita ingin mentransfer panasnya anak kita ke tubuh kita. Ketika kita membuka baju, kita nempelin tubuh anak kita berusaha untuk mengeluarkan panas itu secepat mungkin dari tubuh anak kita. Karena saya sudah pernah coba ini, dan akhirnya anak saya berkeringat, dan saya pun juga berkeringat. Jadi kemudian panasnya itu turun. Ini pengalaman pribadi ya, saya sudah pernah praktek sendiri. Berikutnya, bisa juga dengan mandi air hangat, kita tambah dengan Epsom salt bath. Kita mandikan dia dengan Epsom salt bath. Hangat-hangat, tidak perlu panas sekali. Nanti setelah mandi biasanya juga dia suhunya akan lebih turun ya, lebih nyaman. Berikutnya kita bisa pijat tubuhnya dia dengan peppermint essential oil di telapak kaki, kemudian kita dilute peppermint essential oil di punggung, dada, kita pijat dengan lembut. Ini juga membantu untuk menurunkan demam pada anak-anak. Bisa juga kalau baby newborn kita bisa pakai lavender essential oil atau lemon essential oil, itu lebih gentle buat kulit bayi. Dan jangan lupa di-dilute ya guys, karena kulit bayi itu sangat lembut. Berikutnya kita bisa lakukan yang lain, yaitu kompres dengan air hangat. Di mana? Di lempitan-lempitan ketiak, di leher, kemudian di sini lutut, kemudian telapak kaki, kita boleh kompres. Seperti itu. Lalu ketika anak sakit demam, itu kan rasanya enggak pengen makan ya. Rasanya pengennya rebahan aja, enggak nafsu makan. Caranya gimana kita memberikan makanan? Yaitu kita pentingkan cairan yang masuk ke tubuh anak kita. Kita bisa berikan bone broth. Saya bikin sendiri bone broth untuk anak saya ketika sakit, dan setiap hari saya sedia supaya kalau ada emergency saya bisa menolong. Berikutnya ada juga kita bikin golden milk, bisa perbanyak minum air putih. Jadi mungkin nggak pengen ya anaknya, tapi kita regularly tawarin dia untuk minum gitu. Ayo minum dulu yuk, dikit nggak apa-apa deh. Biasanya saya bujuk-bujuk anak saya. Berikutnya kita bisa kasih inflammatory juice. Itu ada kunyit, lemon, madu, dan air hangat. Nah, kalau yang buat masalah di tenggorokan ya, tenggorokan sakit, bisa juga kita bikin teh untuk radang tenggorokan. Bahannya ada thyme atau kemangi, ditambah kayu manis, ditambah lemon, madu, dan air hangat. Ini juga bisa meredakan di sini kalau masalahnya di tenggorokan ya. Nah, kalau masalahnya di pencernaan, biasanya kita bisa karena makan sesuatu ya tadi ya, yang kita nggak tahu, ada alergen mungkin yang nggak cocok dengan tubuh dia, atau memang ada benda asing yang masuk tertelan dengan makanan, kita bisa berikan activated charcoal untuk menawarkan racun di perut anak kita. Atau bisa juga biasanya saya belikan air kelapa. Kalau makanan lain tidak masuk di anak saya, biasanya air kelapa ini cukup diterima di lidah karena dia lebih fresh, tapi jangan dingin ya guys. Berikutnya juga mengenyangkan buat anak. Jadi kalau diminumin itu lumayan ada nutrisinya ya. Sedikit-sedikit lah kita masukkan karena itu ada mineral-mineral yang baik di air kelapa. Lalu untuk makanan, kalau kalian ingin masih mencoba memasukkan makanan ke tubuh anak kita, itu bisa coba yang teksturnya lembut. Bisa bikin bubur ayam mungkin dengan topping sayur-sayuran yang dirajang kecil-kecil, atau kita bisa bikin smoothies
buah dan sayuran. Ini kaya akan nutrisi dan gizi. Kita bisa tambahkan dengan lemak sehat di situ, ada VCO atau mungkin olive oil untuk menambah energi di tubuh anak kita. Nah, jika semua hal tersebut sudah dilakukan, 3 kali 24 jam anak Anda masih mengalami demam, berarti saatnya kita datang ke DSA, dokter spesialis anak, untuk konsultasi lebih lanjut. Mungkin kita bisa ceritakan kronologis kejadiannya, sebelum sakit itu aktivitasnya apa, kemudian makannya apa aja, di rumah sudah dilakukan apa aja untuk menurunkan demam itu, upaya-upaya yang kita sudah tadi sebutkan di awal ya. Nah, mungkin biasanya DSA akan menyarankan untuk tes darah ya. Cuma nanti itemnya apa tergantung DSA-nya. Itu karena merupakan justifikasi mereka sendiri. Dan mungkin Anda bisa menanyakan, mungkin ada suplementasi atau apapun lah yang bisa kita tambahkan dari treatment yang sudah kita lakukan. Semoga konten ini bermanfaat buat Anda sekalian yang baru pertama kali nonton konten ini. Silahkan subscribe channel kami dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Saya Santi dari Bensan Story, terima kasih dan sampai jumpa.